Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik sekalian, gimana kabarnya hari ini? Semoga kalian semua selalu sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oh ya, kali ini kita akan membahas beberapa soal PO Kimia yang sudah kalian kerjakan. Bersama saya, Kak Ahdian. Adik-adik, sekarang kita mulai pembahasannya ya. Nah, untuk soal pertama, kita akan membahas soal nomor 61. Atom ferum Fe mempunyai jumlah proton 26. Maka, konfigurasi elektron dari ion Fe2+ adalah, di soal ada petunjuk bahwa simbol Ar mewakili 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6. Nah, berikut langkah-langkah penyelesaiannya. Kalian perlu ingat dan perlu tahu bahwa pada atom netral, jumlah proton sama dengan jumlah elektron. Artinya bahwa atom Fe yang mempunyai 26 proton juga mempunyai 26 elektron. Sehingga konfigurasi elektron dari atom netralnya adalah 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d6. Nah, pertanyaan di soal adalah ion Fe2+, bukan atom netralnya. Nah, ketika atom netral melepaskan elektron terluarnya, maka atom netral tersebut akan berubah menjadi suatu kation atau ion yang bermuatan positif. Ion Fe2+ terbentuk dikarenakan atom netralnya telah melepaskan 2 elektron terluar. Ingat ya, elektron terluar. Sehingga konfigurasi elektronnya menjadi 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s0, 3d6. Atau Ar 4s0, 3d6. Oke, kita lanjut ke soal nomor 63. Diberikan data persamaan termokimia sebagai berikut. Reaksi pertama, 2H2 fasa gas tambah O2 fasa gas menjadi 2H2O fasa gas. Delta H reaksi ini sama dengan 483,6 kJ. Reaksi kedua, 3O2 fasa gas menjadi 2O3 fasa gas. Reaksi ini mempunyai delta H 284,6 kJ. Nah, pertanyaan soalnya adalah perubahan entalpi atau delta H untuk reaksi 3H2 fasa gas tambah O3 fasa gas menjadi 3H2O fasa gas. Nah, ada beberapa langkah yang harus kalian tempuh untuk bisa menyelesaikan soal ini. Langkah pertama, perhatikan posisi dan koefisien setiap spesi yang terdapat pada reaksi ketiga atau reaksi yang ditanyakan. Nah, posisinya apakah di sebelah kiri atau kanan tanda panah dan koefisiennya sudah sama atau belum. Nah, langkah kedua adalah sebagai berikut. Reaksi pertama tidak perlu dibalik karena posisi H2 pada reaksi ketiga sudah sama dengan posisi H2 pada reaksi pertama. Akan tetapi, reaksi ini harus dikalikan dengan bilangan 3/2 karena terdapat perbedaan koefisien dari H2 pada reaksi pertama dan ketiga. Reaksi kedua harus dibalik karena posisi O3 pada reaksi kedua dan ketiga berbeda. Dan juga harus dikalikan dengan bilangan 1/2 karena koefisien O3 pada reaksi kedua dan ketiga berbeda. Nah, sehingga kita akan mendapatkan langkah ketiga. Ya. Reaksi pertama cukup dikalikan 3/2. Reaksi kedua dibalik dan dikalikan 1/2. Sehingga reaksi pertama menjadi 3H2 fasa gas tambah 3/2 O2 fasa gas menjadi 3H2O fasa gas. Delta H-nya juga dikalikan dengan 3/2 menjadi 725,4 kJ.
Reaksi kedua dibalik dan dikalikan seperdua, sehingga menjadi O3 fasa gas menjadi 3/2 O2 fasa gas. Delta H-nya karena dibalik, sehingga tanda positif berubah menjadi tanda negatif. Kemudian dikalikan seperdua, sehingga menjadi 142,3 kJ. Nah, ternyata ada spesi yang sama pada reaksi pertama dan reaksi kedua. Tapi beda posisi, sehingga bisa kita coret. Yang mana? Yaitu O2 dengan koefisien 3/2. Nah, kalau kedua reaksi tersebut kita jumlahkan, maka menjadi 3H2 fasa gas tambah O3 fasa gas menjadi 3H2O fasa gas. Reaksi ini sudah sesuai dengan yang ditanyakan di soal. Nah, delta H-nya tinggal kita jumlahkan. Negatif 725,4 kJ ditambah negatif 142,3 kJ, maka hasilnya adalah negatif 867,7 kJ. Baik adik-adik, sekarang kita lanjut ke soal berikutnya ya. Nah, untuk soal ketiga, kita akan membahas soal nomor 64. Perhatikan reaksi berikut. Cr2O72- tambah 6Cl- tambah 14H+ menghasilkan 2Cr3+ tambah 3Cl2 tambah 7H2O. Jika laju pembentukan Cl2 sebesar 9 kali 10 pangkat min 4 molar per detik, maka laju penguraian dari Cr2O72- adalah, nah, berikut langkah-langkah penyelesaiannya. Kalian hanya perlu mengingat bahwa dalam suatu reaksi kimia, perbandingan laju suatu spesi sama dengan perbandingan koefisien dari spesi tersebut. Nah, di soal yang ditanyakan adalah laju dari Cr2O72-. Yang diketahui adalah laju Cl2. Maka, untuk mencari tahu laju penguraian Cr2O72-, kita harus membandingkan antara koefisien dari Cr2O72- terhadap koefisien Cl2 dikalikan dengan laju Cl2 yang diketahui di soal. Nah, pada reaksi jelas terlihat koefisien dari Cr2O72- adalah 1, sedangkan Cl2 3. Ya, 1/3 dikali 9 dikali 10 pangkat min 4 molar per detik. Maka kita dapatkan laju penguraian Cr2O72- sebesar 3 kali 10 pangkat min 4 molar per detik. Gimana adik-adik? Mudah kan pembahasannya? Baik adik-adik, kita sekarang lanjut ke soal yang keempat. Nah, untuk soal keempat, kita akan membahas soal nomor 65. Nah, soalnya, perhatikan reaksi kesetimbangan berikut. H2 fasa gas tambah Cl2 fasa gas menghasilkan 2HCl fasa gas. Delta H reaksi ini bernilai 184,6 kJ. Nah, pertanyaannya, perlakuan yang dapat meningkatkan hasil reaksi adalah. Nah, berikut konsep untuk menjawab soal ini ya. Ingat, jika delta H suatu reaksi bertanda negatif, maka berlaku H2 tambah Cl2 menjadi 2HCl, di mana untuk reaktan posisi endoterm, sedangkan produk itu adalah posisi eksoterm. Ya. Nah, pertanyaan soalnya adalah perlakuan yang dapat meningkatkan hasil reaksi. Kalian perlu tahu bahwa makna lain dari meningkatkan hasil reaksi yaitu membuat kesetimbangan bergeser ke arah kanan atau menuju ke HCl. Nah, kemudian kalau kita melihat reaksi yang ada di soal, jumlah koefisien gas di sebelah kanan yaitu HCl 2 dan di sebelah kiri sama seperti HCl 2. Kok bisa 2? H2 koefisiennya 1, Cl2 juga 1. Kalau dijumlahkan, hasilnya 2. Jadi, koefisien di kiri dan di kanan untuk reaksi ini sama. Kalau koefisiennya sama, maka tidak ada pengaruh perubahan tekanan atau perubahan volume untuk
pergeseran kesetimbangan reaksi ini. Nah, beberapa perlakuan yang dapat membuat kesetimbangan bergeser ke kanan, yaitu memperbesar konsentrasi H2 atau Cl2. Yang kedua, memperkecil konsentrasi HCl. Dan yang ketiga, menurunkan suhu sistem yang digunakan. Nah, ada 3 langkah-langkah yang bisa dilakukan. Tapi kalau melihat jawaban, maka jawabannya yang D, yaitu memperbesar konsentrasi H2 atau memperbesar konsentrasi gas hidrogen. Mudah kan adik-adik? Nah, adik-adik sekalian, gimana pembahasan barusan? Mudah dimengerti kan? Kalian perlu tahu, di NF masih banyak lagi tipe-tipe soal yang lain selain soal TO yang udah kalian kerjakan. Dari tipe yang paling mudah sampai yang paling sulit. Pengen tahu gimana tipe soalnya dan gimana keseruan pembahasan soal di NF? Buruan gabung di NF. Daftarkan diri kamu di NF terdekat. Oke, kita akhiri dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.